Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bandung akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Tatan Suherman sebagai supervisor atau pengamat. Saya Nurlaila Adhia sebagai coach. Saya Ridwan Musim sebagai koci. Oke, selamat menyaksikan sesi pertama ini. Oke. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk menjadi supervisor atau pengamat dalam proses kegiatan coaching antara Ibu dengan rekannya. Kalau boleh tahu rekan Ibu namanya siapa ya dan mengajar kelas berapa? Boleh, Pak. Nama rekan saya yang akan melaksanakan coaching hari ini yaitu Pak Ridwan Muslim. Beliau mengajar di kelas 6. Oke, Pak Ridwan mengajarnya di kelas 6 ya. Ya, Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching yang Ibu dan Pak Ridwan laksanakan? tujuannya yaitu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Pak, yang sudah dilakukan dalam supervisi akademik dengan fase perencanaan, observasi, Hmm. pasca observasi atau refleksi, kalibrasi dan tindak lanjut. Nah, titik fokus coaching pada pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan apakah terdapat kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian, apabila rekan saya yaitu Pak Ridwan menemukan kendala, saya akan membantu beliau dalam menemukan juga solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot, Pak. Mantap. Bagus sekali, Ibu. Kira-kira pertanyaan apa saja sih yang akan Ibu berikan kepada rekan tersebut? Cukup banyak, Pak, pertanyaannya yang akan saya berikan. Tentunya dengan mengacu alur Tirta agar dapat memberdayakan potensi rekan saya ini. Alur Tirta ini dimulai dari pertanyaan yang mengarahkan pada tujuan yang dilakukan coaching hari ini, Pak. Lalu identifikasi masalah yang dihadapi Pak Ridwan. Setelah itu, menanyakan rencana aksinya Pak Ridwan dalam langkah-langkah menghadapi masalahnya. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan komitmennya. Siapa saja yang dapat membantu Pak Ridwan, serta diakhiri coaching ini tentunya akan berefleksi lagi Pak terkait perasaan coachee yaitu Pak Ridwan setelah melakukan coaching ini Pak, begitu. Oke, Masya Allah. Semoga Koci atau rekan Ibu mendapatkan solusi terbaik ya. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya, Bu ya. Baik Pak, mari Pak saya panggilkan terlebih dahulu Pak Ridwannya. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana perasaannya setelah diobservasi di kelas oleh kepala sekolah Pak? Pastinya selalu deg-degan Bu, perasaan saya. Walaupun sudah beberapa kali diobservasi, tetapi tetap ada rasa khawatir di dalam diri saya saat diobservasi. Oh gitu. Kira-kira nih menurut Pak Ridwan, apa sih tujuan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, banyak sekali permasalahan yang saya hadapi, khususnya saya yang bertugas mengajar di kelas 6. Saya ingin mendiskusikan satu masalah, Bu. Siswa saya yang lebih senang belajar di luar kelas daripada dia belajar di kelas. Oh gitu. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan lebih lanjut mengenai hal ini Pak? Ya, saya melihat bahwa siswa lebih antusias dan aktif saat melakukan kegiatan di luar kelas, seperti belajar di taman, jalan-jalan keluar, ataupun melakukan percobaan. Namun saat di dalam kelas, mereka tampak kurang bersemangat dan kurang fokus gitu, Bu. Oh gitu Pak, baik. Mari kita identifikasi apa yang berjalan
dengan baik saat belajar di luar kelas? Dan tantangan yang Bapak hadapi saat belajar di dalam kelas, apa yang menurut Bapak membuat siswa lebih senang belajar di luar kelas, Pak? Saya rasa suasananya jelas lebih terbuka ya kalau di luar, Bu, dan segar gitu ya kalau belajar di luar. Membuat mereka lebih bersemangat, mereka juga lebih bisa bergerak aktif karena kan di luar dan berinteraksi secara bebas juga dengan teman-temannya. Berbeda dengan di kelas, Bu, Hmm, begitu sempit. ya. Iya. Iya, betul betul. Bagaimana dengan tantangan yang Bapak hadapi ketika mereka belajar di dalam kelas, Pak? Nah, kalau di dalam kelas, mereka sering terlihat bosan dan kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Mereka cenderung lebih pasif di kelas tuh, diam ataupun hanya ya bergerak seadanya. Dan sulitlah untuk tetap fokus pada pembelajaran tuh. Gitu ya. Mari kita buat rencana, Pak, untuk mengetahui tantangan ini. Bagaimana Bapak bisa membawa situasi positif dari pembelajaran di luar kelas ke dalam kelas, Pak? Mungkin saya bisa mencoba mengubah tata letak kelas ya, menjadi Hmm, fleksibel ya Bu ya, dan ya. interaktif lah. Apalagi ya, saya bisa memasukkan lebih banyak kegiatan praktik mungkin ya, Bu? Praktik Mm-mm. eksperimen atau membuat percobaan apa gitu ya. Mungkin ya bisa lebih membantu anak bergerak aktif dan fokus sepertinya, Bu ya. Biasanya, Iya, dilakukan di luar kelas juga kadang seperti itu juga, melakukan eksperimen gitu di luar kelas. iya, itu ide yang bagus, Pak. Apakah ada cara yang lain yang bisa Bapak pikirkan untuk membuat suasana kelas lebih menarik bagi siswa? Ada nggak kira-kira, Pak? Coba. Oh ya, selain melakukan percobaan ya, ya mungkin Hmm, sekarang, mungkin saya bisa mencoba menggunakan lebih banyak alat-alat audiovisual ya, seperti presentasi ya. ya, Bu, ya, bisa dimanfaatkan jadi fokusnya di sekolah, Betul. eee, dan lihat video-video pembelajaran mungkin ya, Bu, biar anak tuh bisa lebih memperhatikan gitu ya. Saya bisa membuat lebih Ya, banyaklah kegiatan kelompok di kelas dan diskusi ya, itu, iya, Bu. betul betul. Iya. Nah, sekarang mari kita tentukan tindakan nyata yang akan Bapak ambil. Apakah langkah pertama yang akan Bapak lakukan untuk menerapkan perubahan ini, Pak? Coba terangkan pada saya. Saya akan mulai dengan mengubah tata letak kelas di setiap Mhm, minggu ya. Juga mhm. akan merencanakan beberapa kegiatan praktik dan eksperimen untuk pelajaran di minggu depan. Biar, Ya, pembelajarannya tuh agak berbeda gitu ya, jangan monoton. Ataupun juga nanti saya akan mencoba mencari bahan ajar visual yang berkaitan dengan teknologi yang ada, yang bisa digunakan dan mendukung untuk pembelajaran saya di kelas, Bu. bagus, Pak, bagus banget. Kapan Bapak akan memulai mengimplementasikan perubahan ini? Wah, kalau begini saya coba untuk besok saja, Ibu. Ya, Bagus. ya, dan saya akan mulai Ya, merencanakan kegiatan praktik mencari bahan ajar yang menarik di minggu ini. Ya, biar masih semangat gitu. iya. Nah, ini Bapak sudah bagus ya, sudah ada keinginan untuk, merencanakan besok. Setelah Bapak menerapkan perubahan ini, nih, bagaimana Bapak akan mengevaluasi keefektivitasannya? Saya akan mengamati respon anak-anak didik saya, Bu, dan Ya, bagaimana keterlibatan mereka selama pembelajaran nanti ketika saya membuat, eee, apa namanya itu, eee, bahan ajar yang saya bawa seperti audio visual tadi, bagaimana respon mereka dan meminta umpan balik kepada mereka. Baik mengenai perubahan yang saya lakukan selama, saya melakukan pembelajaran ini, begitu, Bu. oh baik. Kita bisa bertemu lagi dalam 2 minggu ya, Pak, ya? Ya, Nah, kan ini Bu. sudah ya, Pak, ya? Iya, Iya, untuk membahas hasil evaluasi dan melihat apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan, begitu ya, Pak, ya? betul betul, Bu. Semoga kita Iya. bisa ketemu lagi, Bu, nanti setelah kegiatan ini ya, Bu.
Iya, terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Ibu. Iya. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Bagaimana sesi coaching tadi dengan Pak Ridwan? Alhamdulillah sangat lancar, Pak. Karena Pak Ridwannya sendiri sudah berefleksi dengan baik, mengetahui masalah yang dihadapinya di dalam kelas, dan yang paling penting Pak Ridwan mempunyai keinginan untuk menemukan solusinya, Pak. Serta selalu berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik dari waktu ke waktu, Pak. Begitu. Ya, ya benar-benar. Oke, apakah ada hambatan dari coach sendiri untuk melaksanakan rencananya, Ibu? Kalau hambatan tentunya ada ya Pak ya. Tetapi Koci sudah bisa menemukan solusinya dalam menghadapi hambatannya Pak. Jadi alhamdulillah Pak Ridwan itu, sudah sigap gitu ya dengan solusi yang akan dilaksanakan gitu Pak. Oke, luar biasa, Masya Allah. Semangat terus, Pak Ridwan sama Bu Nolela ya. Setelah saya menyimak sesi coaching yang dilakukan Ibu dan Pak Ridwan, saya melihat suasana yang begitu hangat, nampak kemitraannya, dan Ibu selalu memberikan apresiasi dan semangat kepada Pak Ridwan. Kemudian dari segi pertanyaan pun yang diberikan sudah berbobot ya dan dapat menggali potensi yang ada di dalam diri Pak Ridwan. Itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Nah, semoga sesi Iya Pak. coaching berikutnya segala rencana Pak Ridwan terlaksana ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bandung akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Ridwan Musim, berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Tatan Suherman sebagai coach. Dan saya Nurlaila Adhia sebagai Koci. Yes. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Bapak Tatan dan Ibu Nurlaila. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Tatan kan hari ini akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Nurela. Nah, kira-kira tujuan coaching hari ini untuk apa ya? Tujuan coaching hari ini ada beberapa tujuan ya, Pak ya. Untuk coaching ini pertama bertujuan untuk menyelesaikan tugas CGP ya dari dalam LMS. Kemudian tujuan yang kedua mencari lebih banyak pengalaman dalam kegiatan coaching. Dan yang terakhir tentunya untuk memfasilitasi Ibu Nurlaila agar dapat menggali potensi atau kekuatan dirinya serta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Nurlaila. Nah, benar sekali kalau perlu banyak melakukan kegiatan coaching ini ya Pak, agar Ya, semakin betul, Pak. banyak pengalamannya. Kira-kira kompetensi coaching yang akan Bapak ingin capai pada hari ini apa? Untuk kompetensi coaching, saya ingin mencapai secara keseluruhan ya Pak, bukan maruk ya. Tapi mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan alur tirta, itu sangat penting dan saling berhubungan gitu Pak. Luar biasa ya. Jadi semua komponen coaching ini ingin Bapak capai ya? Betul, betul sekali Pak. Karena semua kompetensi itu sangat penting dan saling berkaitan. Benar Pak, kalau begitu izinkan saya untuk mengamati praktek kegiatan coaching Bapak Tatan bersama Ibu Nurlela ya. Baik, baik Pak. Silahkan selamat menyimak ya Pak sambil mengamati. Iya, Oke, makasih. selamat siang Ibu Nurlaila. Apa kabarnya? Siang Pak, alhamdulillah baik Pak. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu di perkesempatan singkat ini ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah disupervisi oleh kepala sekolah? Iya Pak, sangat tegang ketika tadi ya diobservasi oleh kepala sekolah Pak. Saya takut banyak sekali kekurangan dan khawatir anak-anak tidak bisa kondusif saat pembelajaran dimulai. Karena saya mengajarkan anak TK ya Pak ya, di mana terkenal dengan keaktifannya.
yang sulit diajak untuk kondusif gitu, Pak. Oh, iya ya. Ibu mengajar anak TK ya? Benar, emang cukup susah sih ya membuat anak TK kondusif ya. Nah, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu? Begini, Pak, sebetulnya banyak sekali permasalahan yang akan saya bicarakan kepada Bapak ya, Pak, ya. Tetapi ada satu hal yang membuat saya resah, yaitu saya bingung, Pak, dalam menghadapi anak-anak yang sangat pemalu. Kebetulan, di kelas itu, Pak, ada murid saya itu pemalu, Pak, menjawabnya Hmm, sedikit-sedikit dan nyaris tidak terdengar suaranya, Pak, oleh saya. Berbeda sekali dengan kebiasaan anak TK pada umumnya, Pak, kan biasanya aktifnya ke sana kemari gitu, Pak. Nah, kalau yang ini namanya Rehan, Pak. Ini, oh Rehan. Rehan ini iya, Rehan ini, Pak, pendiam sekali gitu. Kalau saya tanya dia jawab, kalau saya nggak tanya diem aja gitu, Pak. Jadi saya bingung, Pak, gitu. Oke, Nah iya gitu, benar. Pak. Jadi bingung Jadi sendiri saya. jadi Ibu merasa kebingungan dalam menghadapi anak TK yang pemalu, Rehan tadi ya? Dan Iya, cenderung Pak, tidak betul ada sekali. keinginannya. Benar begitu, Iya, Bu? betul, Pak, betul banget, Pak, begitu. Baik, kalau begitu, apa perbedaan yang Ibu rasakan ketika menghadapi anak TK yang pemalu dengan anak yang aktif? Iya, yang saya rasakan begini ya, Pak, ya, ketika saya menghadapi anak yang pemalu, saya cukup kesusahan dalam bersosialisasi, sedangkan dengan anak yang aktif, saya cukup bisa bersosialisasi, Pak, dan mudah memotivasinya. Karena beda ya, Pak, ya, antara pemalu dengan yang aktif gitu, Pak. Betul betul, pasti berbeda sekali ya, Bu, ya. Oke, jadi, beda-beda pendekatan dan bersosialisasinya ya, Bu, ya, antara anak yang Iya, Pak, pemalu dengan yang aktif. Nah, betul. kira-kira nih, dari situasi yang sedang Bu Nurlailah hadapi, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di posisi berapa? Nah, kalau nilai 1 itu dianggap bisa melakukan pendekatan atau bersosialisasi dengan anak pemalu, sedangkan 10 itu dianggap sempurna dalam menghadapi anak yang pemalu. Menurut saya, sepertinya saya ada di posisi tengah-tengah, Pak. Mmm, Yaitu di 5 sepertinya ya, Pak, ya. Soalnya saya sudah, mendekati anak pemalu tersebut, namun belum bisa meningkatkan rasa percaya dirinya dan menumbuhkan motivasi secara maksimal, begitu, Pak. oke, berarti dinilai 5 ya, Bu, ya? Nah, Iya, Pak. setelah Bu Nurlaila mengetahui permasalahan yang dihadapi Ibu sendiri, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya agar dapat meningkatkan nilai 5 tersebut menjadi 9 bahkan 10 nih? Rencana ke depannya saya akan terus mengajak berbincang, Pak. Saya akan ngajak ngobrol dengan anak pemalu tersebut yang namanya Rehan, Pak. Sampai Mhm, Rehan ini terpancing untuk bercerita tanpa ditanya terlebih dahulu oleh saya, Pak. Serta meminta kepada temannya, teman-temannya baik itu laki-laki atau perempuan, untuk selalu mengajaknya bermain. Begitu, Pak. oke oke. Jadi Ibu akan terus mengajak bersosialisasi dengan Rehan tersebut ya, Ya, sampai dia ya. terpancing dan terbiasa untuk bercerita, kemudian meminta teman-temannya juga ya untuk selalu mengajak Rehan, benar begitu ya? Iya, Pak, betul. Sementara ini begitu dulu, Pak. Oh, kira-kira nih, adakah rencana lain yang dapat Bu Nuraila lakukan untuk membuat anak pemalu tersebut lebih terbuka dan aktif dalam pembelajaran maupun sehari-harinya? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi ya, Pak, ya, dengan Hmm, baik, baik itu ke orang tuanya dari anak pemalu ini atau Rehan ini, Pak, dengan menanyakan kebiasaan di rumah dan meminta kerjasamanya dengan orang tuanya. Mungkin itu akan sedikit membantu saya, Pak. oke, baik. Berarti ada 2 ide atau solusi yang bisa dilakukan Bu Nuraila ya, dalam mengupayakan anak yang pemalu, si Rehan tadi ya, dan menjadi Ya, lebih terbuka dan aktif dalam pembelajaran serta kehidupan sehari-harinya. Yang pertama mungkin bersosialisasi terus dengan anak pemalu tersebut, serta meminta bantuan temannya untuk selalu mengajak bermain, dan yang kedua berkomunikasi dengan orang tuanya ya, ya meminta betul, Pak. kerjasamanya dari kedua ide tersebut nih, mana yang mungkin dan efektif untuk Bu Nuraila lakukan? Sepertinya saya akan melakukan keduanya, Pak.
secara berkelanjutan mungkin ya Pak ya, karena dua ide tersebut akan saling berkaitan dan efektif untuk membuat Rehan ini menjadi lebih terbuka dan aktif lagi Pak. Oke, oke. Itu bagus Ibu dah dan layak untuk dilakukan. Kira-kira nih, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Nur Laila dalam menjaga komitmen tersebut? Komitmen ya Pak ya. Pertama diri saya sendiri ya Pak ya, harus dikukuhkan niatnya, harus istiqomah Pak, dan Benar. usahanya dalam mengupayakan anak pemalu ini Pak, Ya, menjadi lebih terbuka dan aktif. Kemudian yang kedua, adalah teman-temannya untuk selalu mengajak bermain. Ketiganya orang tua ya Pak ya, orang tua dari Rehan ini. Dan yang keempat, rekan-rekan saya ya sejawat, ibu guru dari kelas lain. Dan yang terakhir, kepala sekolah. Sepertinya itu ya Pak ya. Dan oke, mudah-mudahan saya istiqomah Pak untuk benar. Masya iya Pak, Allah. istiqomah untuk ini, membuat Rehan ini jadi makin percaya diri lagi gitu Ya, Pak. betul. Sesuai dengan TK yang Ibu ajar ya, TK Iya, istiqomah ya. betul Pak, istiqomah. Harus hmm. Saya berharap segala rencana Bu Nur Laila terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Kita perlu bertemu lagi Amin. atau tidak? Amin. Perlu dong, Pak, nanti untuk bercerita lagi setelah saya melaksanakan Hmm. rencana ini, karena kan kita akan melihat ya apakah saya gagal, Pak, ataukah saya berhasil, begitu, Pak. Oke, betul betul betul. Kalau begitu bagaimana kalau 3 minggu ke depan melakukan coaching lagi, setuju? Insya Allah, Pak, saya mulai dari besok akan melaksanakannya, Pak. Oke, kalau begitu cukup sekian ya. Bagaimana perasaannya Bu Nur Laila setelah melakukan sesi coaching ini? Aduh, Pak, saya awalnya tegang, Pak. Saya tegang sekali ya mau ditanya-tanya sama Bapak, tapi alhamdulillah setelah saya mengeluarkan unek-unek saya, Pak, saya sekarang merasa lega, Pak, karena masalah saya sekarang berarti teratasi. Jadi saya juga tahu solusinya ke depannya, akan seperti apa. Begitu, Pak, karena Oke, ya itu ya, saya bisa mencurahkan permasalahan saya. Terima kasih banyak Bapak sudah membantu sama-sama saya. Ibu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sampai berjumpa Ya. kembali ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, berjalan lancar kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Pak. Sangat lancar karena Bu Nur Lailanya pun, sudah berefleksi dengan baik ya, mengetahui masalahnya yang dihadapinya yaitu mengenai anak pemalu ya, dan yang paling penting Bu Nur Laila mempunyai keinginan untuk menemukan solusinya, yaitu selalu berusaha untuk menjadi guru yang selalu baik demi waktu ke waktunya gitu, Pak. Oke, apakah ada hambatan dari coach sendiri untuk melakukan rencananya, Pak? Kalau hambatan tentunya ada ya, Pak, ya. Ya. Seperti tadi hambatannya, sulit bersosialisasi dengan Rehan tadi anak pemalu. Tetapi Koci sudah bisa menemukan solusi dalam menghadapi hambatannya gitu. Oke, Masya Allah sekali. Setelah saya menyimak sesi coaching ini ya, yang dilakukan oleh Pak Tatan dan Bu Nur Laila, saya melihat suasana yang begitu hangat, nampak kemitraannya gitu. Dan Pak Tatan selalu memberikan apresiasi dan semangat kepada Bu Nur Laila. Kemudian dari segi pertanyaan yang diberikan pun sudah berbobot dan dapat menggali potensi yang ada di dalam diri coaching. Bu Nur Laila sendiri itu. Itu adalah sangat bagus sekali Pak. Semoga di sesi coaching berikutnya segala rencana Bu Nur Laila terlaksana. Amin ya. Amin amin. Terima Terima kasih kasih ya, Pak. Pak, sudah mengamati sesi coaching ini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP 10 dari Kabupaten Bandung akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Nur Laila Adhia sebagai supervisor atau pengamat. Dan saya Ridwan Muslim sebagai coach. Saya Tatan Suherman sebagai coaching. Iya. Baik, kita mulai saja ya Bapak ya. Selamat siang Pak Ridwan. Mohon izin nanti saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan coaching antara Pak Ridwan dengan Pak Tatan ya. Selamat siang juga Bu. Ya benar Bu, dengan Pak Tatan nanti saya coaching. Oke, kira-kira nih tujuan dari coaching ini apa ya Pak ya?
Tujuan coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Tatan adalah untuk merefleksi hasil dari kegiatan supervisi, Bu, yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh Pak Tatan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi proses coaching ini pun merupakan salah satu rangkaian dalam supervisi akademik ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira nih, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan Pak Ridwan berikan kepada Pak Tatan? Saya akan menggunakan teknik atau alur tirta, Bu. Alur ini diawali Hmm, dengan menentukan tujuan dari kegiatan coaching ini. Kemudian mengidentifikasi hambatan atau masalah yang dihadapi oleh coach. Lalu memaksimalkan potensi diri dari coach dengan melakukan rencana aksi. Dan melakukan tanggung hmm. jawab coach dalam melaksanakan rencana aksinya. Itu, Bu. Jadi nanti pertanyaannya mengacu pada alur tirta ya, Pak ya? Nah, kira-kira nih, apa hasil dari yang diharapkan dari kegiatan coaching ini, Pak? Nah, hasil yang akhir yang diharapkan oleh kami atau Pak Tatan dapat memaksimalkan potensi dirinya dan dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Tatan. Gitu, Bu. Oh, bagus sekali, Pak, kalau begitu. Bisakah kita mulai sekarang, Pak? Bisa, Bu. Mari, Bu. Saksikan kami sedang coaching, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Silakan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Tatan. Apa kabarnya hari ini, Pak Tatan? Alhamdulillah, Pak Ridwan, baik. Bagaimana perasaannya tadi setelah disupervisi, Pak Tatan? Sangat tegang, Pak ya, dan khawatir masih banyak yang salah. Apalagi ini pertama kalinya saya mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas. Wow. Seperti itu, Pak Tatannya. Tegang berarti ya karena menerapkan kurikulum yang baru, Pak. Kalau sekarang gimana, masih tegang atau sudah mulai rileks, Pak? Alhamdulillah sudah agak tenang setelah selesai observasi di kelas, Pak, sama kepala Alhamdulillah, sekolah. Pak Tatan. Kira-kira nih, apa sih tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan percakapan coaching ini, Pak? Untuk tujuan yang ingin dicapai setelah coaching ini, saya ingin memperbaiki atau mengupgrade kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Karena jujur nih, pada saat kemarin disupervisi oleh kepala sekolah, saya melebihi alokasi waktu yang sudah direncanakan dalam RPP atau modul ajar yang saya buat. Oh, begitu ya. Pak Tatan kan baru pertama kali mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas ya. Tentu menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas pun baru pertama kali ya. Nah, disertai Dan hambatan perihal alokasi waktu yang over, benarkah begitu, Pak Tatan? ya benar sekali, Pak. Oke, apa yang membuat pembelajaran diferensiasi ini di kelas dapat menjadi lebih alokasi waktunya yang ditentukan oleh Pak Tatan, melebihi waktunya gitu? Sepertinya yang bisa yang membuat over itu saya menerapkan ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi semuanya gitu Pak. Mulai dari konten, proses dan produknya. Mungkin itu yang membuat melebihi alokasi waktu yang sudah ditentukan. Ditambah kurangnya pengalaman saya mungkin ya Pak ya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, jadi kemungkinan melebihi waktunya karena menerapkan semua strategi pembelajaran diferensiasi dan kurangnya pengalaman Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas ya. Betul sekali Pak. Oke. Nah, dari situasi yang sedang Bapak hadapi ini, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Pak Tatan ada di posisi berapa? Kalau nilai 1 itu Bapak dianggap tidak bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, sedangkan 10 itu sudah dianggap sempurna dalam menerapkan pembelajaran diferensiasinya. Nah, ini Bapak berapa nih kira-kira? Kalau bisa dinilai saya sepertinya ada di posisi tengah-tengah ya Pak ya. Ya. Yaitu 5 lah. Soalnya saya sudah mulai bisa sih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hmm. Namun hanya melebihi alokasi waktunya saja dan kurang secara sistematis gitu mungkin urutan-urutan instruksinya. Itu Oke, mungkin Pak. 5 berarti Pak Tatan ya. Nah, setelah Pak Tatan mengetahui hambatan yang dihadapi, kira-kira nih apa rencana ke depan Pak Tatan sekarang?
Untuk rencana ke depannya saya akan lebih banyak belajar ya Pak tentang pembelajaran Ya. berdiferensiasi sekaligus berlatih terus dalam pelaksanaannya di kelas agar semakin berpengalaman. Selain itu, saya pun akan berdiskusi dan meminta bantuan terhadap rekan sejawat yang sudah berpengalaman menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengobservasi saya ya nanti pas di kelas Ya. dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampu. Mungkin Nah, seperti itu, Pak. oh ya 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 ya. Adakah prioritas dalam rencana kegiatan Bapak tadi gimana? Prioritas saya Ya, adalah belajar dulu sih, Pak ya. Belajar lebih ya. mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi dan menambah pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, insya Allah hal tersebut dapat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan semua murid sekaligus membuat tepat waktu dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan. Oke. Nah, kira-kira nih rencana Bapak akan dilakukan kapan? Untuk rencananya belajar sendiri tentang pembelajaran berdiferensiasi sedang dilakukan ya Pak dalam kegiatan Ya. CGP ini dan dalam PMM juga platform mereka mengajar. Kemudian untuk pelaksanaannya mungkin akan saya laksanakan 2 minggu ke depan karena saya memerlukan perencanaan dan persiapan agar dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik itu Pak. Jadi Oke. tidak asal-asalan gitu. Oh iya betul Harus betul betul. direncanakan. Jangan asal-asalan ya. Kalau Ya. jangka waktu untuk mencapai idealnya atau berhasilnya dalam penerapan pembelajaran diferensiasi berapa lama nih Pak? Untuk jangka waktunya sendiri mungkin saya butuh 1 bulanan mungkin Pak ya. Karena dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tidak mungkin diterapkan di semua mata pelajaran dan dengan waktu yang berdekatan gitu. Karena memerlukan persiapan dan perencanaan yang cukup matang agar tujuan pembelajarannya tercapai. Itu Pak. Bagus sekali ya. Rencana Bapak sudah bagus, sudah baik. Kira-kira nih, apabila ada hambatan lagi di tengah jalan pada saat pelaksanaan, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Tatan dalam menjaga komitmen yang Bapak lakukan tersebut, yang perencanakan tadi? Untuk menjaga komitmen, Ya, mungkin yang pertama mulai dari diri saya sendiri ya Pak ya. Harus mempunyai niat yang kuat dan usaha agar dapat memenuhi semua kebutuhan murid saya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, tentu murid saya akan meminta untuk dinilai atau menilai kinerja saya di kelas dan menyampaikan pendapatnya secara jujur terkait pembelajaran yang saya berikan di kelas. Untuk yang ketiga, rekan sejawat dan terakhir kepala sekolah. Itu oke, mungkin luar Pak. biasa sekali Pak Tatan. Saya berharap segala rencana yang Bapak lakukan dapat terlaksana dengan lancar ya Pak. Kita bertemu lagi di sebulan depan ya Pak, bisa Pak? Amin, Pak. Oke, baik, Pak. Ditunggu nanti sebulan depan ya. Siap, Kita siap. Oke, kalau cerita-cerita lagi, begitu Pak. mungkin cukup sekian ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi coaching ini Pak? Oke, rasanya seperti ikan Sprite, Pak. Tahu ikan Sprite? Sensasinya plong gitu, Pak. Long, oke. Lega. Terima Oke. kasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama Pak Tatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di kegiatan berikutnya ya Pak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya. Bagaimana nih sesi coaching dengan Pak Tatan? Alhamdulillah sangat lancar sekali karena Pak Tatan sendiri sudah berefleksi dengan baik Bu, mengetahui masalah yang dihadapi dan yang paling penting Pak Tatan mempunyai keinginan untuk menemukan solusinya sendiri. Selalu berusaha untuk menjadi guru yang dapat memenuhi semua kebutuhan muridnya dengan pembelajaran diferensiasi ini Bu. Apakah kira-kira nih Pak ini ada hambatan dari coach sendiri yaitu Pak Tatan untuk melaksanakan rencananya Pak? Kalau hambatan tentunya pasti ada, tetapi Koci sudah bisa menemukan solusi dalam menghadapi hambatannya. Ya. Masya Allah. Setelah saya menyimak sesi coaching yang dilakukan Pak Ridwan tadi ya dengan Pak Tatan, saya melihat suasana yang begitu hangat ya Pak ya. Nampak kemitraannya dan banyak sekali Bapak ya selalu memberikan apresiasi begitu ya dan semangat kepada Pak Tatan. Kemudian dari segi pertanyaan nih Pak ya, yang diberikan sudah sesuai dengan alur Tirta, itu sudah sangat bagus sekali Pak. Semoga di sesi coaching berikutnya
segala rencana Pak Tatan terlaksana ya Pak ya? Amin, amin Bu. Semoga lancar nanti kegiatan selanjutnya Bu. Terima kasih sudah mau menyaksikan coaching saya dengan Pak Tatan Bu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bapak. Saya juga sudah Ya, diizinkan untuk melihat ya siap. sesi coaching antara Bapak dengan Pak Ridwan. Terima Ya. kasih Bapak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.